Bismillahirrahmanirrahim. Shaffun nisa'i khalfar rijali la bijanibihim. Shaffun nisa'i utawi safnya perempuan. Safnya perempuan, saf dalam sholat maksudnya. Khalfar rijali itu ing dalem burine pira-pira laki-laki. Itu di belakangnya laki-laki. La bijanibihim bukan di sampingnya ar-rijal. La bijanibihim bukan di dalam sampingnya ar-rijal. Jadi tema yang saya angkat pada sore ini antara lain sengaja masalah shaf wanita ketika sholat itu yang benar berada di belakang laki-laki, bukan di sampingnya. Ini sengaja karena di sebagian masjid atau mungkin di sebagian musola-musola wanita itu posisinya ada di bagian samping. Secara aturan yang benar itu di belakang, paham ya? Jadi mungkin sewaktu-waktu Mas Haikal menjadi takmir masjid atau mungkin menjadi pengurus di musola. Ketika mengatur shaf antara laki-laki dan perempuan yang benar aturannya ini enggak wajib, bukan syarat, hanya saja sunnah. Yang lebih utama aturannya wanita itu berada di bagian belakangnya. Banyak kita temukan ternyata posisi wanita itu ada di bagian samping. Nah, maka Mas Haikal selaku takmir masjid atau mungkin pengurus di musola harus dirembuk, dimusyawarahkan mungkin dengan pengurus yang lain. Kalau memang ketepatan ada yang seperti itu, paham ya? Yes. Dikutip dari kitab Hasyiatul Jamal juz 1 halaman 544. Qauluhu aidan wa an yaqifa khalfah rijalun ila akhirih. Qauluhu ucapannya ke musannif aidan halaman. Wa an yaqifah lan sunnah opo yen to ngadeg atau berdiam. Lan sunnah opo yen to ngadeg atau berdiam khalfahu di belakangnya imam rijalun sopo piro-piro wong lanang. Kalau jamaah laki-laki yang sunnah itu ada di belakangnya imam ila akhirih. Wa afdalu sufufir rijalih lan utawi paling utama piro-piro sofnya piro-piro laki-laki lan utawi paling utamanya piro-piro sof atau barisan piro-piro wong lanang al-khulusi kang murni, maksudnya murni tanpa ada campuran wanita. Nah, seperti di masjid ini yang di bagian dalam itu murni untuk jamaah laki-laki. Paham ya? Adapun yang di perempuan di aula. Awwaluha iku awalnya sufuf. Awwaluha iku awalnya sufuf. Summaladzi mongko lisof. Summaladzi mongko lisof yali kang mengiringi opo. Alladzi yali kang mengiringi opo alladzi hi ing awal. Jadi untuk jamaah laki-laki shaf yang paling utama itu adalah shaf pertama. Paham ya? Apa shaf pertama? Shaf pertama itu artinya shaf yang ada di belakangnya imam. Toh sekalipun sampai memanjang. Contohnya, jadi yang dimaksud di belakang imam itu bukan pas di belakangnya. Walaupun sampai ke arah utara memanjang umpamanya atau ke selatan, karena mungkin masjidnya agak lebar umpamanya, jadi shafnya memanjang.
Jadi yang ada di pojok itu juga termasuk kategori soft. Soft awal maksudnya, paham ya? Jadi soft awal itu soft yang memang ada di belakangnya imam atau sekalipun yang sampai memanjang. Atau sekalipun yang ada di serambi masjid. Nah, anggaplah di bagian depan itu umpamanya. Kalau memang dinyatakan serambi masjid, berarti yang ada di bagian luar, soft awalnya, yang di bagian luar itu yang di sebelah pintu itu juga termasuk kategori soft awal. Paham ya? Kalau itu termasuk bagian dari serambi masjid. Kita ngertinya serambi atau tidak itu memang nanti ada informasi dari pengurus takmir. Beda hanya dengan yang ditempati perempuan itu, infonya seperti itu. Itu bukan serambi tapi namanya apa? Namanya aula. Harim berarti wis. Jadi yang paling utama soft pertama, baru soft kedua, summal ladzi yali wa hakadha. Dan seterusnya, soft kedua, soft ketiga, keempat dan seterusnya. Wa hakadha dan seterusnya. Wa afdalu kulli suffin lan utawi paling utamanya saben-saben suff. Wa afdalu kulli suffin lan utawi paling utamanya saben-saben suff yaminuhu iku yang ada di kanannya imam. Yaminuhu itu yang ada di kanannya imam. Wa in kana sanajan ono apa yamin, wa in kana sanajan ono apa yamin, asani iku sof yang kedua. Iku sof yang kedua. Wis. Sekarang selain daripada sof yang pertama, kalau membandingkan antara sof yang di bagian kirinya imam dengan soft yang bagian kanannya imam, maka yang lebih utama itu soft yang ada di bagian kanannya imam. Sehingga kalau memang di bagian kanan itu belum penuh, kalau bisa, paham ya? Jadi kalau seandainya anggaplah di sebelah kiri dan kanannya imam ini masih ada yang kosong, paham ya? Ada yang kosong, yang sebelah kiri masih belum penuh, dan juga yang sebelah kanan juga belum penuh. Maka alangkah baiknya kita masuk di saf yang ada di bagian kanannya imam. Paham ya? Saya tegaskan lagi, kalau seandainya sebelah kirinya imam ini masih kosong, atau mungkin sebelah kanannya imam juga masih kosong, maka kita mengutamakan mengisi soft yang ada di bagian kanannya imam. Ini lebih utama, paham ya? Saya tegaskan lagi, ini tidak wajib dan juga bukan syarat sahnya sholat, hanya saja ini sebuah kesunahan. Dan bahkan dikatakan wa in kana sani, toh sekalipun soft yang ada di bagian kanannya imam itu berada di soft yang kedua. Jadi gini, soft yang pertama umpamanya, soft yang pertama yang kosong itu soft yang pertama bagian kirinya imam ini kosong. Jadi soft pertama bagian kirinya imam ini kosong. Sedangkan soft pertama bagian kanannya imam sudah penuh. Baru yang soft kedua ini, baru soft yang kedua ini yang kosong. Tapi bagian kanan. Menurut pendapat ini yang lebih utama kita mengisi soft yang ada di bagian kanannya imam toh sekalipun soft yang kedua. Paham ya? Ini sebagai pendapat. Nanti ada yang lain. Wa man lan utawi makmum bil yasar kang ono ing dalam sebelah kirinya imam. Bil yasar kang ono ing dalam sebelah kirinya imam yasma'u iku lamun mendengar sapa man.
lamun mendengar sapa man al imama ing imam, al imama ing imam wa yara lan ningali sapa man, wa yara lan ningali sapa man af'alahu ing pira-pira pekerjaannya imam, af'alahu ing pira-pira pekerjaannya imam atau rukun fi'linya imam, khilafan hale berbeda, khilafan hale berbeda li ba'dihim maring sebagian ulama haitsu zahaba ing dalam sekiranya berpendapat sapa ba'duhum ila annahu maring sa'tuhuni man bil yasar, man bil yasar afdalu iku lebih utama hina idin ing dalam nalaikani yasma'u wa yara mendengar imam dan melihat gerak-gerik imam, lebih utama minal awal ketimbang dari shaf yang pertama, minal awal ketimbang dari shaf yang pertama. Wa minal yaminih lan ketimbang dari makmum yang ada di kanannya imam, wa minal yamin lan ketimbang makmum yang di kanannya imam al kholi kang sepi sapa al yamin, min dzalika sangking mengkono yasma'u wa yara, tinggal dikasih tanda min dzalika sangking mengkono yasma'u wa yara mu'allilan hale membuat alasan lahu kedui ba'duhum atau sebagian ulama alasannya lahu kedui ba'duhum bi annal fadilata kalawan sa'tuhuni keutamaan atau pahala, bi annal fadilata kalawan sa'tuhuni keutamaan al muta'alliqata kang berhubungan opo al fadilah berhubungan bizatil ibadati kalawan zatnya ibadah, bidzatil ibadati kalawa zatnya ibadah muqaddamatun itu didahulukan, alal muta'alliqati atas fadilah yang berhubungan, bimakaniha kalawan tempatnya ibadah, wis. Jadi gini penjelasannya. Tadi di atas sudah dijelaskan bahwasanya ini masih membahas dalam ruang lingkup softnya jamaah laki-laki, paham ya? Ini sengaja saya ambil yang lengkap. Kalau langsung poin nanti cuma 1-2 baris. Paham ya? Ini memang saya sengaja. Saya ambil yang lengkap mulai dari softnya laki-laki. Sebenarnya kan poinnya nanti ada di belakang. Membahas tentang soft yang benar bagi perempuan. Tapi kalau langsung pada poin, itu 1 atau 2 baris. Sehingga saya memang sengaja ngambil referensi ini yang lengkap. Jadi kalau ini masih seputar jamaah laki-laki, yang paling utama soft pertama. Baru soft yang kedua. Dan seterusnya, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yes. Terus selain dari itu, dari sudut pandang yang lain,
Kalau seandainya antara kanan dengan kiri, maka shaf yang utama itu adalah shaf yang ada di sebelah kanannya imam. Dan dikatakan walaupun itu shaf yang kedua. Nah ini, ada yang mengatakan walaupun itu shaf yang kedua, yang penting ada di shaf kanannya imam, itu yang lebih utama. Cuma nanti ini ditolak atau dibantah. Terus dan juga shaf yang ada di kirinya imam, kalau itu bisa mendengar suaranya imam dan juga bisa mengetahui tentang gerak-geriknya imam. Oh, imam sudah ruku, imam sudah i'tidal dan seterusnya. Ini mungkin zaman dulu. Karena zaman sekarang sekalipun masjidnya besar, bisa mendengar dengan adanya mukabir shot atau mikrofon atau mubaligh umpamanya. Hanya saja ada sebagai ulama yang berpendapat bahwasanya makmum yang ada di kirinya imamnya, hanya saja makmum yang ada di kirinya imam, kalau itu mendengar gerak-gerik, kalau itu mendengar suaranya imam dan mengetahui gerak-geriknya imam, itu lebih utama daripada yang ada di awal dan juga ada di sebelah kanannya imam tapi tidak mendengar suara imam dan juga tidak bisa mengetahui gerak-geriknya imam. Ada yang berpendapat seperti itu. Ini bisa digambarkan ketika masjidnya itu sangat panjang, sangat lebar. Anggaplah kita mungkin bisa membayangkan seperti ampel umpamanya, seperti ampel. Itu kan sangat panjang umpamanya. Jadi yang ada di kirinya imam tapi mendengar suara imam, tapi mengetahui gerak-geriknya imam. Ada juga ada di sebelah kanannya imam, cuman tidak mendengar suara imam dan juga tidak mengetahui gerak-geriknya imam. Maka menurut sebagian ulama yang lebih utama adalah makmum yang ada di sebelah kirinya imam. Jadi ini perlu difahami, ini ada beberapa opsi, ada beberapa pendapat. Cuman yang masyhur itu adalah shaf yang ada di belakang, shaf yang ada di sebelah kanannya imam. Kenapa? Karena gini, ulama yang mengatakan bahwasanya shaf yang ada di kirinya imam itu lebih utama, yang penting mendengar imam, mengetahui gerak-geriknya imam, dibandingkan ada di sebelah kanannya imam tapi tidak ngerti, tidak dengar suaranya imam. Beliau berpendapat bahwasanya sebuah fadilah yang berkaitan dengan zatul ibadah itu lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempatnya. Ini ulama yang berpendapat seperti ini. Terus cuman ditolak ini, wa yarudduh lan menolak ini. Wa yarudduh lan menolak hu ing man bil yasar atau makmum yang ada di kirinya imam. Atau ba'duhum sama saja, wa yarudduh lan menolak hu ing ba'duhum atau man bil yasar. Apa penolakannya? Anna fi kullin opo sakdune saben-saben situ minas shaffil awwali sangking shaf yang pertama wa min jihatil yamini lan sangking arah kanannya imam, lan sangking arah kanannya imam, min sholatillahi sangking rahmatnya Allah Ta'ala, min sholatillahi sangking rahmatnya Allah Ta'ala, wa malaikatihi lan doa malaikatnya Allah Ta'ala, wa malaikatihi lan mendapat doa malaikatnya Allah Ta'ala ala ahlihima atas orang yang di shaf awal dan di kanannya imam. Ala ahlihima atas orang yang ada di shaf awal
dan di kanannya imam. Fa'ilnya anak ini. Ma opo perkara. Ini fa'ilnya, cuman tadi bayanya sudah disebutkan di depan, yaitu min sholatillahi wa malaikati, itu bayanya. Ma opo perkara yafukukan mengungguli opo ma. Yafukukan mengungguli opo ma sina al qiraati ing mendengar bacaan. Lan mendengar bacaan. Wa ghairahu lan selain simak. Walima lan karana perkara. Walima lan karana perkara fil awwali kang iku ing dalam shaf yang pertama. Kang iku ing dalam shaf yang pertama akhdan karena ngalap. Akhdan karena ngalap mimma sangking perkara marro kang lewat opo ma. Lah ini min tawaffuril khusyu'i, fa-nya tasdid ya, tasdid tawaffuri, min tawaffuril khusyu'i sangking sempurnanya khusyuk, sangking sempurnanya khusyuk. Mubtada muakhar ma utawi perkara. Mubtada muakhar khobarnya tadi di depan. Ma utawi perkara laisa kang ora ono apa ma. Laisa kang ora ono apa ma fisani ing dalam shaf yang kedua. Fisani ing dalam shaf yang kedua listighalihim koron sibuknya jemaah. Listighalim koron sibuknya jemaah an imamihim sangking imamnya jemaah. An imamihim sangking imamnya jemaah. Wal khusyu'u lan utawi khusyuk. Wal khusyu'u lan utawi khusyuk. Ruhus sholati itu ruhnya sholat. Ruhus sholati itu ruhnya sholat. Fayafuku mongko mengungguli opo khusyuk. Fayafuku mongko mengungguli opo khusyuk. Mengungguli sima al-qiraati ing mendengar bacaan imam, ing mendengar bacaan imam wa ghairahu lan selain simak. Aidon halemane fama mongko perkara. Fama mongko perkara fi kang iku ing dalam ma muta'alliqun utawi berhubungan. Muta'alliqun utawi berhubungan bizatil ibadati kalawan zatnya ibadah. Bizatil ibadati kalawan zatnya ibadah aidon halemaneh wis. Tadi di atas ada sebuah penjelasan bahwa makmum yang ada di sebelah kirinya imam, asal dia mendengar baca imam, asal mengetahui gerak-geriknya imam, itu lebih utama daripada makmum yang ada di bagian kanannya imam, yang tidak mendengar bacaan imam dan tidak mengetahui gerak-geriknya imam. Tadi di atas ada pendapat seperti itu. Cuman dan juga tadi di atas, dan itu juga lebih utama. Jadi yang penting ada di sebelah kirinya imam, ya. Ada di sebelah kirinya imam, yang penting bisa mendengar. Yang penting bisa mendengar bacaan imam, mengetahui dari imam, itu lebih utama daripada berada di shaf awal.
dan juga lebih utama daripada berada di kanannya imam. Pendapat ini ditolak atau dibantah atau dimentahkan, paham ya? Pendapat yang mengatakan ada di saf kirinya imam itu lebih utama asal mendengar, asal mengetahui gerak-geriknya, ini dimentahkan atau ditolak. Yang lebih utama itu berada di saf awal. Yang lebih utama itu berada di kanannya imam. Kenapa? Karena gini. Makmum yang ada di saf awal, makmum yang ada di bagian kanannya imam, saf bagian kanannya imam itu mendapat sebuah keutamaan yang tidak dimiliki oleh makmum-makmum yang lain. Saya tegaskan lagi, makmum yang ada di saf awal dan juga makmum yang ada di saf bagian kanannya imam itu mendapat sebuah keutamaan yang tidak dimiliki oleh makmum yang ada di sebelah kirinya imam, yang makmum yang ada di saf kedua, ketiga dan seterusnya. Apa keutamanya? Yaitu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat doa dari malaikat. Jadi memang spesial. Maka saya tegaskan lagi, di paling awal seandainya antara saf pertama umpamanya, saf pertama kanannya imam kosong, saf pertama kirinya imam kosong, maka yang harus kita isi saf yang ada di bagian kanannya imam. Kalau yang sebelah kanannya imam ini belum penuh, paham ya, masih ada yang kosong, jangan kita berada di saf yang sebelah kirinya imam. Cuma saya tegaskan lagi, ini bukan syarat, ini bukan wajib, hanya saja sebuah kesunahan. Lah, keutamaan tadi yaitu mendapat rahmat dari Allah Ta'ala dan doa malaikat bagi orang yang ada di saf awal dan bagi orang yang ada di bagian kanannya imam itu melebihi daripada keutamaan mendengarkan bacaan imam. Yang pertama dimentahkan alasannya seperti itu. Jadi keutamaan mendapat rahmat dan mendapat doanya malaikat itu melebihi daripada keutamaan mendengarkan bacaan imam yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kok dimentahkan? Karena orang yang berada di saf pertama dan orang yang berada di bagian kanannya imam, yang jelas mereka lebih khusyuk, paham ya? Lebih khusyuk daripada makmum yang ada di saf kedua, ketiga dan seterusnya, atau makmum yang ada di saf kiri dan seterusnya. Paham ya? Sedangkan khusyuk wal khusyuk ruhus shalah. Sedangkan khusyuk itu adalah menjadi ruhnya salat. Sehingga karena dengan keutamaan ini, keutamaan tadi yaitu mendapat doa malaikat, rahmat dari Allah Ta'ala dan juga khusyuk, maka otomatis berada di shaf pertama atau di bagian kanannya imam itu lebih utama daripada di kirinya imam. Tadi itu masalah posisi shaf bagi makmum laki-laki. Berikutnya, wa yusannuh lan den sunnatakan opo saddu farji sufufi, opo menutup celah-celahnya shaf. Wa yusannuh lan den sunnatakan opo saddu farji sufufi, opo menutup celah-celahnya shaf. Alhamdulillah, khususnya di Masjid Bahauddin ini ada petugasnya yang mengarahkan. Jadi ketika ada jamaah baru datang, diarahkan untuk mengisi, untuk menyempurnakan shaf-shaf yang masih kosong. Paham ya? Jadi anggaplah maunya jamaah yang baru datang, anggaplah dalam hal ini umpamanya jagat umpamanya baru datang, maunya ada di shaf terakhir, di pojok.
tapi oleh petugasnya diarahkan untuk mengisi, untuk maju, untuk menyempurnakan shaf yang di depan yang masih kosong. Jadi gini, perlu diketahui bahwasanya kadang kita ini ada sebuah kesalahan yang sudah menjadi umum atau salah kaprah. Paham ya? Menurut versi kita itu tawadhu karena mengutamakan orang lain, tapi secara pandangan agama itu salah. Jadi gini, kadang gini, ketika kita sering mengutamakan orang lain, ayo mas, jadi imam, ayo maju umpamanya, paham ya? Di depan masih ada shaf yang kosong, di depan ada shaf yang kosong, kita meminta orang lain untuk apa? Untuk maju. Meminta orang lain untuk maju, kita nggak maju. Pemahaman kita sementara ini yang baik seperti ini. Kita mengutamakan orang lain untuk maju. Tapi menurut agama ini kurang baik. Kalau dalam kaidah fikih namanya al-isar bil qurbi makruhun. Al-isar utawi mengutamakan orang lain bil qurbi yang dalam urusan ibadah makruhun, itu makruh. Dalam kaidah ini beliau Imam Suyuti dalam Asbah wa Nadhairnya, ulama-ulama fikih antara lain yang menjelaskan termasuk dari furu' cabang kaidah tersebut seperti tadi. Ketika shaf yang di depan itu ada yang kosong, maka kita tidak boleh meminta orang lain yang maju. Mas maju mas. Yang benar kita yang maju, paham ya? Yang benar kita yang maju. Jadi terkait masalah urusan ibadah, ketika kita mendahulukan orang lain yang diutamakan, ini makruh. Tadi saya sebutkan dalam kaidah fikihnya al-isar bil qurbi makruhun. Al-isar utawi mengutamakan orang lain bil qurbi ing dalam urusan ibadah itu makruh, itu hukumnya makruh. Paham ya? Jangan rame, maju, jangan. Ketika kosong langsung kita maju. Paham ya? Seakan-akan kita benar, orang lain yang disuruh maju. Paham ya? Kecuali itu petugas, karena memang petugas tugasnya untuk jamaah orang banyak, paham ya? Bukan 1-2 orang. Memang tugasnya untuk merapikan barisan, paham ya? Untuk merapikan. Jadi ngecek dari beberapa shaf mana yang kosong, itu beda. Ini sesama jamaah maksudnya. Jadi ketika ada shaf yang kosong, kita langsung maju, paham ya? Jangan minta orang lain yang maju. Terus berikutnya wa alla yasra'ah lan sunnah opo yento tidak memulai atau tidak membuat sapa wong, wa alla yasra'ah lan sunnah opo yento tidak memulai atau tidak membuat sapa wong fi shaffin ing dalam barisan hatta yatimmal awal, sehingga sempurna al-awwalu opo shaf yang pertama. Hatta yatim, sehingga sempurna al-awwalu opo shaf yang pertama. Seperti tadi, kalau shaf yang di depan, anggaplah di sini umpamanya Mas Kapit baru datang. Mas Kapit baru datang dari tempat wudhu, masuk masjid. Terus ternyata shaf pertama sudah penuh. Shaf yang kedua ini masih kosong. Cukup ditempati oleh 2 atau 3 orang umpamanya. Oleh 2 atau 3 orang. Ternyata Mas Kapit membuat shaf baru, padahal shaf yang ketiga atau yang kedua umpamanya, shaf yang kedua masih kosong. Ternyata Mas Kapit membuat shaf yang ketiga. Nah ini hukumnya makruh. Yang sunnah itu yaitu harus mengisi shaf yang di depan. Paham ya? Kalau di depan masih kosong ternyata membuat shaf baru, ini hukumnya
makruh. Kecuali seperti ini. Yang di depan ini memang ada, tapi nggak muat. Tidak muat. Maka membuat soft baru kalau sendiri itu makruh. Maka caranya harus menarik orang yang di depannya ditarik. Paham ya? Jadi kalau di belakang sendiri itu hukumnya makruh. Biar tidak makruh, maka harus menarik makmum ada di depannya. Ketika ditarik ya harus mundur. Mundur satu langkah demi satu langkah. Paham ya? Kadang salah paham karena nggak paham. Yang di belakang narik, yang depan nggak mau umpamanya. Nah, ketika ada yang narik ya harus mundur, berarti yang di belakang itu butuh pertolongan. Apa artinya dia tidak makruh? Yes. Wa an yufsihah lan sunnah opo yento memberi kelapangan atau kelonggaran. Wa an yufsihah lan sunnah opo yento memberi kelapangan liman maring wong yuridu kang karep sapa man hu ing masuk sof. Jadi ketika ada orang mau masuk atau mengisi sof yang di depannya, ya diberi kesempatan, maksudnya diberi kelonggaran. Wis wa jami'u dzalika lan utawi mengkono yang disebutkan, yaitu sof pertama, sof di kanannya imam mengisi sof sunnatun iku sunnah la syartun, bukan syarat sahnya sholat. Itu semua sunnah, bukan syaratnya sholat. Oleh karena itu falau khalafu mongkolamun melayani sopo jamaah, falau khalafu mongkolamun melayani atau berbeda sopo jamaah shohat mongkosa sholatuhum opo sholatnya jamaah, shohat mongkosa sholatuhum opo sholatnya jamaah ma'al karohati beserta makruh. Karena sifatnya sunnah, seandainya kita berada di shaf yang bagian kiri atau seandainya kita ada di shaf yang kedua padahal shaf yang pertama masih kosong, maka hukum sholatnya sah, hanya saja makruh. Ila angkol, sampai pada ucapan keusonif. Wa qawluhu wa afdalu sufufir rijali al-khulusi awwaluha. Ini ada yang kurang ya. Ketika diketik mungkin ada yang terhapus. Ar-rijal terus di paling bawah ditulis, nanti dikasih tanda al-khulusi awwaluha, sama dengan yang paling atas itu. Lihat yang paling atas, wa afdalu sufufir rijal al-khulusi awwaluha. Lihat di paling atas, di bawahnya nama kitab itu sama. Paham ya? Jadi cara nulisnya disamakan dengan yang paling atas. Karena ini mungkin ketika kopi ada yang terhapus mungkin. Wa afdalu sufufir rijal, lan utawi paling utamanya piro-piro safnya laki-laki al-khulusi kang murni, artinya tanpa jamaah perempuan, awwaluha itu awalnya sufuf, awwaluha itu awalnya sufuf. Yes. Seperti tadi. Sekarang ini inti pembahasannya sesuai dengan judul safnya perempuan. Wa amma sufufin nisailan, adapun utawi piro-piro safnya perempuan. Ini adapun utawi piro-piro safnya perempuan, fa afdalwa mongko iku utawi paling utamanya sufuf. Tinggal dikasih tanda mongko ini maknanya dari fa, iku khobarnya sufuf. Mongko iku utawi paling utamanya sufuf
akhiruha itu akhirnya sufuf. Untuk perempuan yang lebih utama di belakang. Akhiruha itu akhirnya sufuf atau di belakang. Kenapa? Libu'dihi karena jauhnya akhir. Libu'dihi karena jauhnya akhir. Anir rijali sangkeng piro-piro wong lanang. Jadi kalau perempuan sunnahnya softnya itu ada di belakang. Seperti tadi Mas Haikal menjadi pengurus mushola bukan di samping Mas Haikal ya. Softnya perempuan bukan di samping tapi di belakang. Wa illam yakun fihim rajulun wairul imam. Wa illam yakun sanajan ora ono walaupun tidak ada. Wa illam yakun sanajan ora ono fihim iku ing dalem fihim iku ing dalem ar-rijal rajulun sapa wong lanang wairul imam yang selain imam. Wairul imam yang selain imam. Sawaun sama saja. Sawaun sama saja kunnah ono sapa an-nisa. Kunnah ono sapa an-nisa inasan fakot iku piro-piro perempuan saja. Iku piro-piro perempuan saja au khonasa fakot atau piro-piro bencong. Khunsa itu man lahu alatani. Khunsa itu seseorang yang mempunyai dua alat kelamin semenjak lahir. Jadi sejak lahir sudah punya dua alat kelamin. Bukan karena operasi. Kalau operasi itu termasuk dosa besar. Awil ba'du atau sebagian min haula sangkeh jamaah. Awil ba'du atau sebagian min haula sangkeh jamaah. Perempuan wal ba'du min haula wal ba'du lan sebagian min haula sangkeh jamaah al khunasa. Fal akhir mongko utawi sof yang di belakang. Fal akhir mongko utawi sof yang di belakang minal khunasi sangkeng minal khunasa sangkeng piro-piro orang yang bencong afdaluhu iku paling utamanya al khunasa. Iku paling utamanya al khunas. Wal akhir lan utawi sof yang di belakang minan nisa'i sangkeng perempuan afdaluhunna iku paling utamanya an-nisa. Wa qauluhu lan utawi ucapannya ke musannif yaitu shohat sholatuhum. Tadi di depan ada shohat sah sholatuhum opo sholatnya para jemaah ma'al karohati beserta makruh. Ai tegese wa muqtadal karohati dan utawi tuntutannya makruh. Fawatu fadilatil jam'ati itu hilangnya keutamaan jemaah. Itu hilangnya keutamaan jemaah karena kalau penjelasan yusarrahu yang dijelaskan. Yusarrihu ya, yusarrihu yang menjelaskan. Yusarrihu yang menjelaskan bihi kalawan ma qauluhu opo ucapannya ke musannif. Qabluh ing dalam sebelumnya. Qabluh ini sama dengan amma ba'du. Paham ya? Di apa? Mabni dhamma. Qabluh ing dalam sebelumnya. Wa yajri lan berlaku wa yajri dan berlaku zalika opo mengkono makruh.
Zalika apa mengkono-mengkono makruh fi kulli makruhin ing dalam setiap perkara kang makruh min haitsul jama'atu al matlubah saking dari sisi jamaah yang dianjurkan. Jadi gini, tadi di atas kita berada di saf awal itu sunnah, bagian kanan itu sunnah, dan seterusnya sunnah. Sehingga kalau seandainya kita tidak berada di saf awal, padahal saf awal itu masih kosong. Kita tidak ada di saf yang bagian kanannya imam, padahal masih kosong. Maka sholatnya sah, hanya saja hukumnya makruh. Ini perlu diketahui. Makruh dalam jamaah itu bahasanya makruh karohatan tufawitu fadilah jamaah. Makruh yang bisa melunturkan keutamaan jamaah. Saya ulangi lagi, makruh dalam jamaah maksudnya makruh yang bisa melunturkan dalam berjamaah, melunturkan keutamaan jamaah. Berarti kalau kita ada di shaf kedua, padahal shaf pertama masih kosong, itu makruh. Berarti tidak atau melunturkan keutamaan jamaah. Ini perlu diketahui, bukan berarti gara-gara kita berada di shaf yang kedua, kita tidak mendapat fadilah berjamaah. Bukan berarti kita gara-gara berada di shaf yang sebelah kirinya imam, kita tidak mendapat keutamaan berjamaah. Artinya melunturkan keutamaan berjamaah yang berkaitan dengan shaf tersebut. Paham ya? Karena gini, dalam berjamaah itu banyak terkait masalah keutamaan. Ada shaf yang berkaitan dengan, ada keutamaan yang berkaitan dengan shaf pertama, ada juga keutamaan yang berkaitan dengan shaf bagian kanan, ada keutamaan yang berkaitan dengan masalah yang lain. Jadi bukan berarti gara-gara kita berada di shaf yang kedua tidak mendapat fadilah jamaah.